barang-barang kebutuhan Gasnya pokok naik sekarang, naik ada. tinggi. Iya, itu kan naik semua karena apa? Inflasi. Nah, Mhm, tujuan mhm, kita apa nih? Kadang-kadang kan kita setiap orang pasti punya tujuan ya. Misalnya mhm, mau jalan-jalan, kita atau mau yang single mau menikah, yang sudah punya keluarga sekarang kontrak mau beli rumah gitu. Itu kan tujuan ya. Nah, ditabung di mhm, dana investasi selama berapa tahun nanti tergantung harus dihitung juga. Itu ada hitung-hitungannya juga. Nah, mhm, jadi dari 100 itu kalau kita bagi ya 50, 10, 10, 10, sorry 50, 10, 10, 30 ya dok. Itu yang basic ya, mhm. standar. Nah, nanti tiap orang bisa beda-beda juga, tiap keluarga. Oke. Gitu. Selain ini kebutuhan yang tadi sudah disampaikan, nah kita yang simpel ya, bagaimana untuk nabung misalnya? Tabungan itu sebaiknya berapa persen dari penghasilan keseluruhan kita? Oke, kalau untuk pemula itu mulailah dari 10%. Itu aja kalau untuk yang nggak biasa susah loh dok. Kita nabung Hmm. 10% secara konsisten ya, bukan hanya nabung Mhm, sekarang mhm, 10%, nanti bulan depan lupa gitu. Kalau gitu sering mhm, mhm, terjadi. Tapi kalau yang mhm, konsisten setiap bulan itu kita tabung, itu minimal 10%. Nah, tapi mhm. tadi yang kita bahas investasi sampai 30%, itu sebenarnya termasuk tabungan, Dok. Hmm. Syukur-syukur Oke. bisa 30%. Mhm. Ya, kalau yang berderma, ya kita kan Ya, sebagai umat beragama, kita tentu ada kewajiban sedekah atau zakat dan lain sebagainya. Kalau di dalam ya Islam betul. jelas ya, dua Ya, setengah persen. Nah, kalau secara global kita untuk sedekah itu gimana kok? sebenarnya kalau untuk sedekah itu kan karena dia sifatnya personal ya. Jadi tidak ada Mhm, aturan khusus beda dengan yang tadi mhm, proteksi dan segala macam itu kan hal yang wajib. Sedangkan derma mhm, itu kan lebih ke pribadi masing-masing. Jadi kalau berapa mhm, persen silahkan disesuaikan selama itu mudah-mudahan tidak mengganggu keuangan secara keseluruhan ya. Maksudnya kalau mhm, tadi di mhm. Muslim 2,5%, kalau di Nasrani biasanya Se- ada namanya perpuluhan ya, itu Iya, iya. 10%. Nah, tapi kan pada faktanya tidak selalu seperti itu, tergantung kondisi kita juga. Nah, kalau Mhm, memang mau misalnya mengalokasikan sedekah, misalnya 10%, silakan-silakan aja. Bisa mengurangi dari pos misalnya kebutuhan. Kenapa kebutuhan yang mhm. dipakai? Karena kan yang lain dana darurat kita harus punya dong. Jangan sampai kita rajin zakat, rajin nyumbang, tapi ketika kita butuh duit kita minjem ke orang lain. Nah itu kan Mhm, salah mhm. juga gitu. Jadi pakailah yang Ya, kebutuhan tadi. Jadi kebutuhannya 40% aja berarti. ya. Eh, Setuju sih kalau urusan derma itu kalau di Islam kan ada yang wajib, ada yang ya eh, zakat dan ada yang sedekah. Kalau sedekah sih tidak terbatas ya, terserah ya. Artinya Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Oke, kok. Tadi Koko udah menjelaskan begitu detail tentang prosentase-prosentase ini. Saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari prosentase itu bukan masalahnya bukan berapa besar penghasilan kita ya. Artinya ya, misalnya pun taruhlah penghasilan kita itu rata-rata atau UMR, sebenarnya kita masih tetap bisa melakukan eh, investasi atau menabung tergantung bagaimana kita mengatur prosentase dari keuangan itu ya. Karena banyak ya juga betul. ini yang menarik tadi Koko jelaskan. Ketika kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang kok, ini otak manusia tuh menarik kok. Kalau kita itu sudah merasa senang dengan sesuatu, itu ada istilahnya rasionalisasi. Jadi Hmm, otak kita itu akan membenarkan perilaku kita ya. yang sebenarnya itu salah, misalnya gini ya. Misalnya nih saya, saya jadi ingat, saya kan suka kacamata tuh kok. Ya, saya udah punya Ah, beberapa kacamata gitu. Tapi saya kayaknya ada yang warna merah gitu, yang aku nggak punya gitu. Sebenarnya itu bukan bukan kebutuhan karena saya sudah ya punya betul. kacamata warna merah. Tapi kemudian saya melengkapi data di otak saya gitu. Kamu butuh yang warna merah karena warna merah itu akan memberi efek segar. Kalau kamu segar nanti kamu akan merasa percaya diri dan pasienmu juga akan mungkin akan melihat dengan penuh antusias karena melihat dokternya lebih eh, energik Lebih atau lebih ya. berwarna gitu. Artinya sebenarnya Ya, kamu tuh cuma kepingin beli yang warna merah, tapi bisa dikembangkan otak kita itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya sapa dulu teman-teman yang baru saja bergabung. Hai, selamat malam. Saya Dokter Ida bersama Koko Cece ya. Kami sedang membahas tentang
stres ya. Bagaimana kelola uang tanpa stres ya. Kita udah banyak nih ngobrolin yang tentang bagaimana sih secara sederhana mengelola keuangan. Oke, kok kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya dan nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Teman-teman, saya sarankan kalau ingin bertanya, tolong ditulis di question box ya, jangan di kolom chat. Karena kalau di kolom chat itu bisa ketumpuk-tumpuk ya. Oke, kok kita akan buka pertanyaan ya. Ini adalah pertanyaan dari Adi. Dok, konten flexing di media sosial apa bisa pengaruhi kepribadian dan ekonomi seseorang? Ya, silakan kok tentang banyaknya fenomena flexing ini. Ya, sebelum saya menjawab yang ini dok ya, saya mau sedikit tambahin tadi yang dokter sampaikan tuh tentang kacamata. Ya, itu kan namanya keinginan ya. Nah, kita semua sebagai manusia normal pastilah punya, tidak munafik, semua orang pasti punya keinginan, termasuk saya juga, semua kita pasti punya. Nah, yang membedakan adalah nanti di kontrol pasti. Ya, jadi kita kayak tadi kan dokter juga ada pergumulan ya. Wah, sebenarnya saya nggak butuh, tapi lucu gitu ya, atau segala macam gitu. Nah, nanti kita arahkan ke yang namanya pengertian produktif dan konsumtif. Maksudnya apa? Nah, gini dok, jadi dokter beli kacamata merah tadi, kalau tujuannya adalah supaya pasien lebih senang, supaya pasien lebih, maksudnya intinya lebih untuk kita dilihat dan saya lebih percaya diri gitu ya. Ya, itu kan meningkatkan produktivitas kita. Ya. Nah, itu dalam tanda kutip diizinkan, tapi harus terbukti ya. Jadi nggak hanya jadi alasan. Maksudnya, wah saya pakai merah nanti produktif. Wah besoknya saya pakai hijau juga produktif. Nah itu jadinya jadi alasan malahan kan. Oke, itu tadi dok ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja kita punya keinginan. Yang penting syukur bisa produktif. Jadi keinginan kita itu juga kita senang, kita juga dapat cuan lebih lagi dari situ gitu. Misalnya beli handphone yang mahal, tapi bisa untuk produksi gitu ya, produksi ya kayak bikin konten, hasilnya jadi lebih bagus dan itu ternyata juga bisa menghasilkan keuntungan buat kita. Oke, tentang fenomena flexing gimana tuh? Ya oke. Untuk flexing kan itu kalau sekarang lagi sering terjadi ya karena pamer gitu ya orang, atau kita lihat influencer atau kita lihat orang-orang sekitar kita pamer pakai mobil, jalan-jalan segala macam. Kalau mempengaruhi ke kepribadian kita, kalau kita sering melihat pasti menjadi kepengen kan, pengen wah punya mobil, pengen jalan-jalan gitu. Nah tapi di situ gimana kita ngontrol itu menjadi pengen dalam artian menjadi iri atau malah menjadi motivasi. Nah, tentunya kan bagusnya yang jadi motivasi ya ini juga kaitannya sama psikologis pasti dok. Jadi kalau kitanya sering malah jadi termotivasi itu malah bagus kan. Misalnya kita lihat teman kita, saudara kita flexing terus, nggak apa-apa flexing, tapi kita jadi semangat, wah dia kok bisa punya mobil, punya rumah, itu kerjanya ngapain gitu. Misalnya mereka punya bisnis, wah berarti saya juga harus punya bisnis supaya bisa seperti dia gitu kan. Itu boleh-boleh aja, itu malah ibaratnya flexingnya dia berdampak positif ke kita. Tapi kalau flexingnya terus kita anggap, wah dia anak orang kaya, saya mah orang biasa gitu ya. Jadi malah kita jadi kayak insecure ya, rendah diri ya. Kita malah jadi down kan, kalau kita jadi down akhirnya apa? Mereka ya tambah tinggi, kitanya di situ-situ aja atau malah turun gitu. Nah itu lebih ke ngontrol kita sih, ngontrol sendiri kitanya. Setuju kok. Itu sebenarnya adalah sudut pandang kita ya. Emang sih kok dalam era media sosial ini godaan iman dan itu sangat besar ya. Godaan iman maksud saya godaan untuk kita ngikutin tren ya, ngikutin gaya hidup yang macam-macam ya. Karena kita jadi punya referensi kok kayaknya kita lihat orang seneng gitu ya. Oke, kok ini lanjut ya pertanyaan berikutnya. Bagaimana? Oh, ini mohon maaf teman-teman ya, saya akan lebih spesifik untuk mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik kita ya, tapi bukan berarti bahwa topik yang lain atau pertanyaan yang lain kita abaikan. Mungkin di lain waktu kita punya kesempatan untuk bahas topik yang lebih spesifik. Ini pertanyaannya adalah kalau sudah dibagi dari pendapatan dan kebutuhan utama saja ternyata masih kurang. Nah ini masalahnya bukan soal membaginya nih kok, tetapi pendapatannya kurang. Nah ini bagaimana? Oke.
Pendapatan kurang itu kan ada, maksudnya kita tahu data umumnya harusnya begitu ya. Jadi misalnya kita udah nyatet nih, oh ternyata pengeluaran kita misalnya 6 juta, penghasilan kita 5 juta, berarti kan nombok tuh. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu kurang, berarti kita harus malah mengeluarkan budget lebih. Maksudnya kita posnya tadi ada yang direvisi, investasinya jangan ke investasi uang dulu, tapi ke ilmu dulu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa kerja, maksudnya artinya kita punya ilmu baru, kita bisa, misalnya yang tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak, bisa jualan untuk penghasilan tambahan. Nah, jadi fokus kita itu ke meningkatkan skill atau meningkatkan income, kerja sampingan gitu. Tapi untuk yang dana darurat tadi tetap ya, usahakan tetap, proteksi kalau bisa juga tetap. Nah, yang lain selain kebutuhan, fokuskan ke situ, ke meningkatkan penghasilannya. Apa aja? Kalau biasanya pertanyaannya, bagusnya saya usaha apa ya kok yang paling sering ditanyakan gitu. Justru saya tanya balik, kakaknya atau bapak ibu itu sukanya apa, keahliannya apa, dan kalau perlu ya zaman sekarang lihat peluang atau pasarnya adanya apa gitu. Jadi kita juga harus fleksibel, jangan sampai nih kita sukanya misalnya masak gitu ya, masaknya spesifik lah, misalnya masak sayur apa, tapi tetangga kita nggak ada, atau istilahnya orang-orang kerja semua, nggak ada tetangga, itu kan tidak realistis, walaupun kita suka masak. Nah, kita harus lihat kebutuhan kanan kiri juga, lalu skill kita apalagi yang bisa ditingkatkan supaya sekitar kita bisa terbantu, begitu. Ya, Koko mengingatkan saya dan kita semua teman-teman, yang namanya investasi itu tidak selalu seperti Uang, kita ya. menanam modal ya, atau menanam uang untuk usaha apa, tapi juga investasi dalam bentuk ilmu. Setuju kok. Memang kadang-kadang kita itu kalau udah ngeluarin uang untuk pengetahuan tuh agak-agak sayang gitu ya. Padahal kalau kita beli pulsa, beli apa ya, kalau emak-emak kayak saya tuh beli jilbab bisa wah macam-macam ya. Tapi ketika itu untuk ilmu yang mungkin jumlahnya sebenarnya tidak seberapa ya. Atau aku bilang ya senilai uang pulsa sebulan itu kayaknya sayang banget ya aku ya. Itu karena kan kalau kita investasi ilmu itu nggak kelihatan hasilnya, Dok. Maksudnya kita misalnya beli buku ya, bukunya itu kelihatan, cuma hasil dari kita beli buku kan nggak langsung kelihatan, butuh proses. Nah, yang sering orang sayang itu karena itu. Dan sering kali merasa insecure duluan nih. Misalnya saya belajar ilmu baru, belum tentu saya bisa di situ, belum tentu saya bakat di situ, padahal belum dicoba. Sering kali kayak gitu, Dok. Berarti saya ini juga lagi investasi nih. Belajar sama betul. Koko ini ya. Ya, padahal investasi ilmu itu yang secara return atau imbal hasil itu yang tertinggi loh, Dok, sebenarnya ya. Oh ya. Dibanding investasi uang. Sekarang kalau kita ngomong instrumen keuangan ya, misalnya aja reksadana katakanlah, kita investasi 10 juta, returnnya itu 10%, Dok, setahun. Berarti hanya dapat 1 juta loh 1 tahun. Tapi kalau kita investasi uang yang sama ke ilmu, misalnya kita suka masak, kita ikutan kursus masak, ikutan sertifikasi chef misalnya ya. Terus kita jualan, modal 10 jutanya itu bisa jadi 20-30 juta hanya dalam beberapa bulan bahkan gitu kan. Itu yang sering dilupakan. Setuju kok, investasi ilmu ya. Kita lanjut ya kok. Oke. Generasi sandwich sulit untuk menabung, apalagi investasi tiap hari. Dikirimi pesan, ya bagaimana nih untuk generasi sandwich yang sulit menabung, ya, apalagi kalau orang tuanya ternyata kaya gitu ya.